Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang jika mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari pada tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, sebab karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepada Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di dunia ini tidak ada teman sejati atau musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan kekal. Ada saja yang mendukung dan tidak mendukung dengan kalimat ini. Tetapi yang namanya kepentingan dapat membuat sahabat menjadi lawan dan lawan menjadi sahabat. Apakah semua itu betul? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar dari berbagai media sosial banyak sekali kejadian-kejadian. Baik kejadian yang kita saksikan secara langsung maupun secara online. Banyak kejahatan yang mereka lakukan demi kepentingan pribadi
kepentingan pribadi. Ternyata demi kepentingan pribadi dapat membutakan mata dan hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Herodes dan Herodias adalah contoh sikap mementingkan diri dan gengsi. Mereka pula lah yang dapat mengalahkan kebenaran hati nurani mereka. Karena kepentingan membalas dendam yang membara, Herodias menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah tarian yang telah menghibur hati raja dan para tamunya. Dan karena kepentingan akan harga diri dan gengsi, membuat Herodes memenuhi permintaan itu, mengorbankan nyawa orang yang disegani dan membuat hatinya bersedih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Herodes dan Herodias masih dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada teladan baik sama seperti Yohanes Pembaptis. Berani berbicara kebenaran meskipun harga yang dibayar tidak seberapa. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak menguntungkan bagi diri kita. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah sifat pendendam dari dalam diri kami. Jauhkanlah sifat iri dengki dari dalam diri kami. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.